Shalom adik-adik, apa kabar anak Tuhan? Luar biasa. Yes, 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 is the best. Ya adik-adik, semoga semua adik-adik kakak yang ada di rumah sehat semua ya. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Apakah Alkitab dan persembahannya sudah disiapkan sayang? Sudah? Oke, untuk yang melayani untuk minggu ini ada Kak Maria, Ada Kak Anda, ada Kak Grace, dan pembawa warta dan doa syafaat kita ada Kinan CST Guru Nadia, dan pembawa firman Tuhan kita untuk minggu ini ada Amang Sintua Pasaribu, dan multimedia kita biasa ya Bang Franky, dan tim pemusik kita ada Bang Ray. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita satu dulu sejenak ya. Kita bersatu di dalam doa. Amin. Ya adik-adik, kita angkat lagu pujian kita. Hari ini harinya Tuhan, dilanjut dengan jalan serta Yesus. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Semangat. yes, 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 is the best. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Kita berwasi roha, berwasi roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Kita berwasi roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan lupa, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
sinar surga cemerlang terang Allah yang semarak. Ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Bagaimana adik-adik semuanya? Masih semangat pastinya ya? Pasti dong. Sebelum kita melihat video-video yang adik-adik kirimkan di minggu lalu, mari kita angkat lagu pujian kita, Hidupku Bukannya Aku Lagi. Anak-anak yang di rumah, mari bangkit berdiri. Semangat! Yes, 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 is the best. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Shalom adik-adik sekolah minggu. Bagaimana? Masih semangat kan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Nah adik-adik, tibalah saatnya kakak akan memberitahukan ayat hafalan kita pada minggu hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita saksikan ayat hafalan adik-adik sekolah minggu di minggu yang lalu. Selamat menyaksikan. Shalom semuanya, nama saya Audli dari Hulon Catu Plateta. Audli nama ayat hafalan ya. Amsal tidak, ayat tidak janganlah tilanya, kasih dan setia meninggalkan engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati. Dadah. Honas. Aku seminggu hari ini lu semua hafalan Amsal 3 ayat 3a. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Amin. Harus pendeta Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Hai teman-teman, nama saya Felicia Penggabean. Ayat hafalan di minggu ini tertulis di Amsal 3 ayat 3a. Bunyinya, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halas, salam seti. Sekolah minggu, saya Alexander Silaban mau ayat hafalan di Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakuku, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Horas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Dalam kakak sekolah minggu saya teman-temannya ada orang dua. Lukas 17 ayat 3. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Amin. Samsati. Horas, terima kasih. Shalom kakak guru sekolah minggu dan teman-teman, nama aku Cebur Siregar dari Orang Dua mau menyampaikan ayat hafalan. Ayat hafalan di minggu ini adalah Lukas 17 ayat 3. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Amin. Samsati. Haras, Tuhan memberkati. Sekolah minggu, nama saya Ilona Kristi Manurung. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Lukas 17 ayat 3. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Amin. Terima kasih. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati. Haras. Shalom, nama aku Rafa dan aku ingin bacakan ayat hafalan minggu ini. Lukas 17 ayat 3. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Amin. Sesati. Horas. Shalom kakak guru sekolah minggu dan teman-teman. Nama saya Abikail Isabel Sagian. Saya akan mempersembahkan ayat hafalan saya minggu ini yang tertulis di kitab Lukas 17 ayat 3. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Amin. Terima kasih. Salam sehati. Horas. Untuk sekolah minggu dan teman-teman, nama saya Abel. Hari ini Abel mau menyebutkan ayat hafalan tertulis di Lukas 17 ayat 3. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Terima kasih. Samsati. Horas. Shalom semua. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis di Lukas 17 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Amin. Terima kasih. Salam sati. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Salam guru sekolah minggu. Nama saya Charles Briana Nabi 10 Orang Dua. Hafalan minggu ini Lukas 17 ayat 3. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau berbuat salah, ampunilah dia. Amin. Horas berkati. Shalom kakak guru sekolah minggu. Nama saya Adelia Anastasia Marbun. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Lukas 17 ayat 3.
Shalom semuanya. Ayat hafalan kita untuk minggu ini tertulis di Lukas 17 ayat 3. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kakak guru sekolah minggu, shalom teman-teman. Ini ayat hafalan Okta dari Huruf 3 tertulis di Lukas 17 ayat 3. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Amin. Salam sati, Horas. Tuhan Yesus memberkati. Kakak guru sekolah minggu, nama saya Loslide. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Lukas 17 ayat 3. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Amin. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Hola. Shalom kakak sekolah minggu. Ini hafalan Kristin. Ayat hafalan Kristin adalah tertulis di Lukas 17 ayat 3. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati. Shalom kakak guru sekolah minggu dan teman-teman. Nama aku Zaneta Borosiantore. Ayat hafalan di minggu ini tertulis di Lukas 17 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Amin. Salam sehati. Horas. Tuhan Yesus memberkati. Kakak guru sekolah minggu. Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama aku Francisca Stefanis Khalid dari Huruf 3. Hari ini aku ingin hafalan tertulis di Lukas 17 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau dia menyesal, ampunilah dia. Amin. Salam sehati. Haras. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kakak guru sekolah minggu. Etapa minggu ini tertulis di dalam Alkitab Lukas 17 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Amin. Terima kasih. Salam sati. Halo kakak, ini hafalanku. Lukas 17 ayat 3. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Amin. Salam Satioras. Shalom kakak guru sekolah minggu. Ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Lukas 17 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Terima kasih. Yesus memberkati. Salam sapi. Horas. Shalom kakak guru sekolah minggu, nama saya Justin Jak. Ayat hafalan hari ini adalah Lukas 17 ayat 3. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Amin. Horas. Salam. Shalom semua, nama saya Pradal Ricardo Marbun. Ayat hafalan minggu ini Lukas 17 ayat 3. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kakak guru sekolah minggu, nama saya Gabriel Kustamanurung. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Lukas 17 ayat 3. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Amin.
Shalom Horos Minggu, shalom semuanya. Dalam kita minggu ini tertulis di dalam Lukas 17 ayat 3. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Terima kasih, shalom, salam sati, Horas. Shalom Horos Minggu, nama saya Lena. Hafalan hari ini adalah Lukas 17 ayat 3. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Terima kasih. Horas, salam sehati. Shalom Minggu atau Palang Minggu ini tertulis di Lukas 17 ayat 3. Jagalah dirimu, jika kalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika kalau ia menyesal, ampunilah dia. Horas, salam. Nah adik-adik, untuk ayat hafalan kita pada minggu hari ini dari Horong Prateka tertulis di Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dan dari Horong Deka tertulis di Ibrani 13 ayat 9a. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Dan Horong Besar tertulis di dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, jangan lupa ya, dihafal ayat hafalannya dan dikirimkan di grup horongnya masing-masing. Paling telat hari Kamis jam 7 malam. Jangan lupa ya adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Harus semangat untuk memuji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita belajar lagu baru ya. Judulnya Garam Dunia dan Terang Dunia. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Semangat! Yes, 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 it's the best. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar dan apakah ia diasinkan? Kamu adalah garam dunia, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, akan dibuang dan ditindak orang. Kamu adalah terang dunia, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung, tak akan mungkin ia tersembunyi. Kamu adalah terang dunia, kamu adalah terang dunia. Hendaklah terang untuk bercahaya, Bapa di surga akan dimuliakan. Adik-adik yang terkasih, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Engkau maha baik dan maha penyayang kepada kami anak-anak-Mu, di mana Tuhan menyertai kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberikan waktu bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya lagu puji-pujian dan juga persembahan kami yang kami sampaikan untuk kerajaan-Mu di dunia ini, Engkau memberkati. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa dengan Roh Kudus-Mu
Sertai dan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada anak-anakmu mendengarkan firman-Mu. Dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekalian, selamat hari Minggu buat kita semua. Semoga dalam lindungan Tuhan, dalam keadaan baik-baik semua. Hari ini firman Tuhan tertulis dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Ayo adik-adik ambil Alkitabnya supaya kita membaca dengan sama-sama. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Amang Sintua membacakan dari sini. Adik-adik di rumah bisa mengikutinya. Ayat 13. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16 atau yang terakhir. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan untuk kita pagi hari ini, adik-adik sekalian. Nah, adik-adik, Amang Sintu mau tanya dulu, siapa yang mengenal garam? Ayo, pernah melihat garam? Pernah tahu rasa garam? Kalau mama masak di dapur, pasti garam itu ada. Kalau mama masak atau memasak kue atau lauk, pasti dibikin garam. Kenapa harus dibikin? Karena garam itulah yang memberikan kelezatan kepada makanan tersebut. Karena garam itulah yang memberikan kelezatan kepada makanan tersebut. Coba dulu adik-adik bilang sama mama, Ma, masak dulu makanan kue atau masak ikan tanpa dikasih garam. Coba rasakan adik-adik, bagaimana rasanya makanan yang dimasak tanpa garam. Pasti rasanya ada yang kurang. Nah, itulah adik-adik firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini yang dikhotbahkan Yesus dalam khotbahnya, supaya anak-anaknya, supaya orang yang percaya menjadi garam. Garam itu bukan kita seperti garam yang di dapur itu adik-adik ya, tetapi pelaksanaannya atau guna garam tadi itu. Ibarat garam itu bisa mengawetkan makanan yang busuk atau memelihara makanan supaya tidak busuk dan menjaga makanan itu supaya tidak basi atau busuk tadi.
itulah guna garam tadi adik-adik. Nah, sangat baik kan guna garam tersebut, menjaga makanan supaya tidak busuk dan mengawetkan makanan itu supaya bisa bertahan. Nah, guna firman Tuhan ini kepada kita saat ini diumpamakan kita, kehidupan kita dan pelaksanaan kehidupan kita seperti garam tadi. Nah, kalau kita di sekolah, kita menjadi membuat suasana enak, suasananya damai. Nah, kalau teman kita lagi sudah tidak ada harapan, tidak mau sekolah minggu dan nakal, nah teman-temannya dan orang Kristen dan anak sekolah minggu bisa menjadi memberikan kepada teman yang tadi, yang malas tadi, semangat supaya dia mau sekolah, supaya dia mau jadi belajar, supaya dia mau jadi sekolah minggu. Nah, itulah tadi guna garam tadi. Itulah guna kita itu disuruh Tuhan Yesus supaya kita berguna bagi orang lain. Kalau ada yang sakit, kalau ada yang berduka, nah anak-anak dan orang Kristen harus siap untuk berbagi kepada orang yang berduka tadi. Supaya apa? Tadi pesan Yesus supaya kita menjadi garam tadi. Seperti rasa garam itu dirasakan orang lain dan bukan hambar garam tersebut. Nah, adik-adik sekalian, yang berikutnya dibilang menjadi terang dunia. Terang dunia dapat digambarkan, kalau terang itu saat ini dibilang kayak matahari, bulan, itu terang yang diberikan Tuhan kepada dunia ini, penerang dunia ini. Nah, kalau bayangkan adik-adik tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada lampu saat ini. Bagaimana kalau keadaan malam? Atau bagaimana keadaan dunia ini kalau tidak ada penerang bumi ini? Nah, itulah adik-adik digambarkan oleh Yesus kepada kita yang percaya kepada Dia supaya kita menjadi terang. Jangan redup. Kalau lampu redup kan pasti samar-samar kelihatan kan? Mungkin kalau lampunya mati pasti adik-adik nggak mau tidur di kamarnya. Kalau lampunya mati, kamar mandi pasti nggak mau masuk karena gelap. Nah, seperti itulah. Jadi harus terang supaya apa? Supaya kita bisa melihat di sekeliling kita. Nah, sekarang bagaimana untuk menerapkan atau melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari adik-adik supaya kita bisa seperti terang tadi, maka kita harus mengucapkan yang sebenarnya, dan melakukan yang sepatutnya dalam kehidupan kita. Kalau A dibilang, ya sudah A terus, jangan dibilang B. Karena apa? Itu mencakup dari kebohongan. Nah, kalau teman-teman kita lagi bergumul dan tidak mempunyai makanan atau tidak mempunyai apa-apa di rumahnya, penerang tadi, adik-adik itu kalau ada makanan bisa berbagi. Kalau ada yang bisa adik-adik bantu, silakan bantu. Karena disitulah fungsi dan guna terang tadi. Jadi kita harus berbuat terang kepada teman-teman kita.
dan diminta supaya kita tidak hambar tadi dan tidak redup. Kalau hambar tadi garam, redup itu terang tadi. Jangan hambar rasa kita itu kepada orang dan jangan redup cahaya kita itu kepada orang. Supaya apa? Supaya orang lain melihat bahwa kita pengikut Kristus. Dan garam itu harus dilarutkan dulu pertama. Dilarutkan. Kita harus berbuat sesuatu. Nah, bukan hanya garam doang, tapi kalau garam itu tetap aja garam. Tapi kalau tidak dilarutkan dengan makanan tadi, dia tidak akan terasa. Nah, kita juga sama. Kita harus berbuat, harus melakukan sesuatu kepada sesama kita supaya mereka menerima dan tahu apa arti yang kita perbuat tadi. Jadi kalau hanya kita berdiam diri, akulah garam dunia, tapi kita tidak berbuat, sama saja tidak ada gunanya. Harus kita berbuat, harus kita melakukan sesuatu kepada sesama kita. Supaya apa? Garam tadi bisa larut. Dan juga terang tadi, seperti kalau lampu kan, kalau nggak di on, di tombolnya itu pasti nggak nyala. Harus berbuat kan, baru nyala. Dimatiin, mati. Nah, contohnya kalau lilin adik-adik, dia harus dinyalakan dan dia lebur semua. Lilin di rumah kalau mati lampu, dia harus larut dan habis lilinnya tadi. Jadi dia harus dia dibakar dulu, baru nyala dan habis dia memancarkan cahaya tadi. Nah, harus kita melakukan sesuatu supaya terang kita itu terlihat, supaya garam kita tadi itu dirasakan orang lain. Kita harus berbuat sesuatu, bukan berdiam diri untuk diri sendiri, tapi harus berbuat sesuatu kepada sesama kita. Nah, adik-adik sekalian, apalah arti dan apalah yang harus kita petik dari firman Tuhan untuk minggu ini kepada kita? Yang pertama adalah memberi bantuan kepada orang lain dan tidak mengharapkan imbalan. Nah, seperti garam tadi, dia tidak pernah mengharapkan imbalan. Dia larut habis. Lilin tadi, dia memancarkan cahaya, larut habis. Jadi kita memberi bantuan kepada orang lain, jangan harapkan imbalan dari mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, tetaplah bersyukur karena itu apa adanya. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan karena itu apa adanya yang kamu perbuat, baik itu kecil, baik itu besar. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, tetap rendah hati dan membantu sesama. Tetap rendah hati dan membantu sesama, teman dan sekeliling kita, supaya kita tidak menjadi sombong untuk karena kita melakukan tadi membantu sesama kita. Tetap adik-adik rendah hati ya. Karena apa? Yesus sendiri telah menjadi contoh. Yesus sendiri menjadi contoh bagi kita. Di mana ketika dia disakiti, dia dibenci, dia dijauhi banyak orang, Yesus sanggup mengampuni dan berdoa bagi mereka. Walaupun Yesus dibenci, dijauhi dan disakiti orang saat di kayu salib,
tetapi Yesus tetap mengampuni dan berdoa bagi yang menyakitinya. Itulah yang harus kita praktekkan adik-adik dalam minggu kita pada minggu ini, supaya kita menjadi teladan bagi orang tua, bagi teman, dan bagi sesama, terlebih kepada Tuhan. Kiranya adik-adik semua senantiasa terus diberkati Tuhan dalam masa pertumbuhan, tetap berdoa dan tetap membaca firman Tuhan dan tetap ikut dalam ibadah-ibadah yang dilakukan di sekolah maupun di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, di mana Tuhan melalui firman-Mu kami akan menjadi garam dan terang. Tuntun kami Tuhan, anak-anak-Mu ini, karena kami masih lemah dan kami banyak perlu mengetahui bagaimana kami harus menjadi garam dan menjadi terang bagi sesama kami. Ya Bapa di surga, Engkaulah yang menyertai, melindungi orang tua kami dimanapun orang tua kami bekerja. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan umur yang panjang dan kesehatan, supaya orang tua kami tetap kuat dalam menghadapi segala pergumulan atau tantangan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Pospel HKBP supaya Tuhan memberikan izin bisa gereja kami berdiri di lingkungan kami ini, supaya kami bisa berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah rindu Tuhan untuk berkumpul di tempat ibadah kami, supaya kami Tuhan senantiasa bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati pemerintahan negara kami, berkati masyarakat, supaya kami hidup dalam damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semua kehidupan dan masa depan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, dan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah, masih semangat pastinya ya. Ya, sebentar kita mendengarkan warta dan doa syafaat. Mari kita angkat lagu pujian kita, Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Adik-adik yang di rumah, mari bangkit berdiri. Semangat! Yes, 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 it's the best. Ku kasih Kau dengan kasih
adik-adik kami yang di rumah semuanya, apa kabar? Semoga hari ini kita semuanya sehat-sehat ya. Hari ini Inang akan bacakan warta untuk minggu ini. Yang pertama, tetap kita ingatkan buat adik-adik semuanya tetap menjaga prokes dan jangan lupa cuci tangan. Kalau mau keluar rumah tetap pakai masker. Dan yang kedua, setiap hari Minggu jam 8 pagi adik-adik harus mengikuti ibadah online ya. Yang ketiga, Inang mau nanya nih, adakah yang ulang tahun di dalam minggu ini adik-adik kami? Oh, tidak ada. Kalau begitu semuanya sehat-sehat. Tuhan Yesus memberkati ya. Sekarang lipat tangan adik-adik semua. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana pada hari ini Engkau berikan kepada kami kesehatan sehingga kami dapat melaksanakan ibadah online hari ini ya Bapa. Begitu juga ya Tuhan dalam pelayanan hari ini dari Barhalado, tim musik, tim media, khususnya guru-guru sekolah minggu ya Bapa. Berkati semoga ibadah kami hari ini berjalan dengan baik. Bapa kami yang di sorga, begitu juga ya Tuhan pergumulan dalam gereja atau PKSB ya Bapa, sehingga sampai hari ini kami belum bisa melaksanakan ibadah ya Bapa. Kami percaya di hari-hari yang akan datang kami dapat berkumpul bersama, memuji, bersukacita, memuliakan nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat-Mu yang hari ini ya Tuhan dalam keadaan sakit Bapa. Engkau pulihkan, sembuhkan mereka ya Bapa, beri kesehatan dan kekuatan, terlebih semangat ya Bapa, agar mereka di hari-hari nanti bisa bersukacita bersama keluarga. Kami juga berdoa ya Bapa, khususnya nakta sekolah minggu ya Bapa, yang kami laksanakan di hari nanti ya Bapa, yang kami mulai di tanggal 27 November. Engkau berkati guru-guru sekolah minggu, panitia ya Bapa, agar kami dapat melaksanakan Natal anak-anak kami berjalan dengan baik dan enggak kurang apapun ya Bapa. Kami percaya, usahakan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, apapun pelaksanaan Natal kami nanti Bapa, agar dapat berjalan dengan baik dan tidak ada gangguan apapun. Kami juga berdoa ya Bapa kepada orang tua kami, dimanapun mereka ya Bapa, apapun pekerjaan mereka ya Bapa, Engkau berkati. Begitu juga tempat ini ya Bapa, Engkau lindungi ya Bapa, agar tempat ini Bapa bisa kami pakai dalam melaksanakan ibadah online, baik online sekolah minggu maupun dewasa Bapa. Jauhkan orang-orang yang mengganggu tempat ini Bapa, agar dapat tempat ini kami pakai dengan baik. Kami adalah orang yang berdosa ya Bapa. Kami mohon ya Bapa, hapuskan segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, tibalah kita di penghujung ibadah kita. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Kita akan lagu pujian kita. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita bagi berdiri. Semangat! Yes, 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 it's the best.
dunia, tahu Tuhan pasti buka jalan. Adik-adik, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik sekalian semua. Kami dari Parhalado, Guru Sekolah Minggu, Multimedia dan Organis mengucapkan kepada adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam sehat.